Ya, di video ini kami akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dari topologi jaringan itu, dan apa saja kekurangan dan kelebihan dari topologi tersebut. Oke, kita masuk dalam videonya. Pertama, apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah suatu konsep atau cara yang dilakukan guna menghubungkan dua komputer atau lebih dengan berdasar pada hubungan geometris antara unsur-unsur dasar menyusun jaringan, yaitu link, node, stasiun baik dengan kabel maupun nirkabel. Topologi juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, topologi bus. Dilansir dari Computer Hub, topologi bus adalah pengaturan jaringan di mana satu komputer dan perangkat jaringan dihubungkan ke satu kabel utama atau yang disebut sebagai tulang punggung. Kelebihan topologi bus adalah mudah untuk dibangun dan dipelihara. Kegagalan pada suatu node tidak akan mempengaruhi yang lain. Biaya yang lebih murah karena hanya memerlukan satu kabel utama untuk menghubungkan banyak perangkat komputer. Kelemahan topologi bus adalah keamanan yang rendah. Seluruh jaringan terganggu jika kabel utama rusak. Harus menggunakan terminator di kedua ujung kabel utama. Sulit mengidentifikasi sumber masalah jika seluruh jaringan mati. Kemungkinan tabrakan jaringan akibat lalu lintas. Yang kedua, topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah sebuah model topologi jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Setiap perangkat komputer akan terhubung dalam rangkaian lingkaran tersebut. Kelebihan topologi ring cincin: mudah dirancang, biaya lebih murah, mempunyai performa yang baik, mudah melakukan pelacakan. Adapun kekurangannya yaitu kekurangan topologi ring atau cincin, adanya kesalahan pada satu node, proses yang lebih kaku, pengiriman data tergantung dari jumlah titik. Lanjut, yang ketiga adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah salah satu bentuk hubungan antara jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Adapun kelebihan topologi mesh: mengidentifikasi kesalahan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan untuk berpengaruh pada komputer lain, pengiriman data yang lebih cepat. Kekurangan topologi mesh: proses instalisasi rumit, biaya yang lebih dikeluarkan lebih banyak, tidak bisa menggunakan sehari-hari. Ya, dan yang keempat adalah topologi star. Topologi jaringan yang berbentuk bintang ini adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem. Dan kelebihan dari topologi star ini: yang pertama, kemudahan dalam pengaturan dan pemeliharaan. Kedua, tingkat efisiensi yang tinggi. Ketiga, kemampuan untuk memproses jaringan. Dan keempat, penanganan kesalahan lebih baik. Dan kekurangan topologi star ini: yang pertama, biaya lebih tinggi. Kedua, batasan pada jumlah perangkat. Dan ketiga, jangkauan jaringan terbatas. Dan yang kelima adalah topologi tree atau topologi pohon. Adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri dari atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Dan kelebihan dari topologi tree ini: yang pertama, mempunyai jaringan yang besar. Kedua, manajemen data yang lebih baik. Ketiga, adanya keterbatasan titik. Dan yang keempat, memiliki akses segera. Kekurangan dari topologi tree atau topologi pohon ini: yang pertama, biaya lebih besar. Kedua, dapat melumpuhkan jaringan. Dan yang ketiga, perawatan sulit. Keempat, pengolahan tergolong sulit. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Kelebihan dari topologi hybrid: yang pertama, memiliki kecepatan transfer. Kedua, memiliki kinerja yang dapat diandalkan. Ketiga, dapat dikembangkan dengan mudah. Dan yang keempat, fleksibel. Kekurangan dari topologi hybrid ini: yang pertama, pengolahan yang rumit. Kedua, harus teliti dalam pengolahannya. Dan yang ketiga, biaya lebih mahal. Ini saja yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah menonton. Bye.